Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, shopbacker, misalnya subscribe, yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, berbahagia karena saya sudah berada di tengah-tengah danau ning perahu numpak gedekan. Saya sudah berada di daerah Panjalu, Ciamis. Waduh, how are you warga Ciamis, Panjalu, kumaha daramang, hapunten ya. Saya sudah berada di Panjalu nih, di petilasan daripada Prabu apa Pak? Borosngora. Oh, Panjalu Ciamis. Saya sudah ada Bapak Juru Kunci di sini, dan ini adalah lambang daripada Siliwangi. Siliwangi ada Maung, dan ini ada Uyut. Siapa Uyut? Oh, Uyut Yahya Jaya Santika. Nah, ini ada YouTuber juga nih. YouTuber non ya, YouTuber apa? Evan Kodong Channel. Oh, Halo, Evan assalamualaikum Kodong warahmatullahi Channel. wabarakatuh. Jangan pencet abang-abangnya chat. Waduh, saya ya Evan. Di subscribe ya. Oh, Shopbacker. Saya tertarik sahabat bincang-bincangnya di harimau ini. Harimau adalah simbol daripada pemberani, cakar ya. Wah, setan belek cakar ya, Pak. Kumaha damang Kang? Alhamdulillah. Dengan Akang Abdul Aziz. Akang Abdul Aziz, beliau adalah juru kunci ya di sini ya. Insyaallah. Juru kunci di sini beliau. Kang, ini di daerah apa Kang? Desa apa, kecamatan apa, kabupaten apa ini Kang? Ini kalau pulaunya Nusa Larang, kalau dulunya sekarang Nusa Gede. Ini Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu ya. Kabupaten Ciamis ya Kang? Iya. Nah, kenapa sih Kang ini ada harimau, di situ ada ular tuh, ular. Ini simbol apa Kang? Oh, ini simbol cerita rakyat, termasuk sejarah Panjalu. Karena ceritanya mau sini itu Bang Larang mau Bang Kencana, punya cerita rakyatnya. Jadi pernikahan Larang Kencana ke Raja Majapahit. Nah, setelah besar mencari ayahnya, kata ibu dari kecil jangan boleh dicari ayahnya. Akhirnya maksa. Tiba di sini akhirnya haus, minum pakai langsung kendi. Padahal nggak boleh aturan di sini. Ya termasuk sekarang juga nggak boleh kalau minum langsung kendi. Ya akhirnya nyangkut di sini, kendinya nggak ada yang bisa mencahin jawara manapun. Tapi alhamdulillah karena kan Prabu Borosngora itu layamut, akhirnya nyuruh nuraninya ke keturunannya, pecahkanlah kendi. Karena nggak ada yang bisa memecahkan, terpecahkan. Cuma sayangnya di cerita rakyatnya udah pecah jadi 2 harimau. Cuma harimau ini berjanji Larang Kencana, Bang Larang, Bang Kencana ini akan menolong orang Panjalu karena orang Panjalu berjasa gitu. Nah, kalau ularnya sendiri gimana? Kalau ular sendiri ini agak panjang, nggak masalah. Sekilas saja Kang. Cerita ular ini kan zaman Belanda ini Kang, ini ceritanya kan misasa kalau bahasa agamanya. Jadi dulu makam sini nggak disukai orang Belanda. Ini mau dihancurkan makam sini. Ternyata Allah nggak berkehendak, ini kan walinya Allah. Akhirnya Allah turunkan satu ular jaga pulau ini yang 16 hektar sampai 7 litan. Akhirnya orang Belanda ketakutan, disimbolkanlah ini penjaga secara syariat. Oh, ini simbol itu apa, ular, berarti sejarahnya seperti itu, dan harimau juga. Nah, boleh Kang, saya sambil bincang-bincang sambil jalan ke atas. Jadi sahabat, itu adalah ada pintu gerbang, itu adalah simbol ular. Tadi katanya Belanda mau menghancurkan, jadi ayah orai. Belanda sieun, ayah macan. Kang, sebenarnya ini tuh makam atau petilasan Kang? Oh, kalau yang di atas itu makam. Makamnya siapa Kang? Makamnya Prabu Haryang Kencana. Oh, Prabu Haryang Kencana. Haryang Kencana itu siapa Kang? Anaknya Prabu Borosngora. Oh, putra dari Prabu Borosngora. Prabu Borosngora itu sendiri siapa Kang? Prabu Borosngora itu seorang raja di sini yang dikenal aulianya Aulia Abdal. Dulu asalnya dari mana itu Prabu Borosngora itu Kang? Kalau sejarah sini beliau asli sini. Oh, asli sini. Kalau menurut Habaib Mbah Musdur Habib Lutfi, beliau itu Duriah Rasul yang pesanan ke Rasulullah karena beliau adik kakak dengan Sidatul Kahfi. Oh, adik kakak dengan Sidatul Kahfi. Iya. Beliau dalam rangka apa ke sini Kang? Sampai putranya bisa dimakamkan di sini, Prabu Borosngora itu dalam rangka apa? Ke Panjalu itu diutus ke sini untuk mengislamkan tanah Panjalu. Beliau yang membuat tarekat pertama Sajiliyah ke tanah Panjalu. Menurut Mbah Musdur. Oh, beliau ada torekot pertama yang mengajarkan torekot apa Kang?
Saziliyah. Oh, Sadiliyah. Makanya Habib Lutfi sering ke sini. Kiai Mustaqim karena Masjid Duriah juga dari Oh, sini. masih juga begini. Nah, dulu ceritanya kan saya ada mendengar Iya. itu Zam-Zam sampai jatuh ke waduk, itu gimana ceritanya, Kang? Riwayatnya beliau itu sebelum muslimnya intinya ilmu kekebalan, Heeh. kanuragan ya pada tahulah ilmu Heeh. kedulu-duluan. Heeh. Ini sama yang cari ilmu sejati Heeh. karena selalu nantang orang Siapanya? karena merasa kuat Boros Ngora sebelum muslimnya. Heeh. Akhirnya setelah nantang Sayyidina Ali kalah. Sayyidina Ali yang di Karamallahu wajhah radhiyallahu Oh, anhu. pernah nantang Mantu juga. Rasul. Ya, Setelah nantang kalah gimana itu, Kang? akhirnya ingin masuk Islam. Oh. Nah, setelah masuk Islam, berguru ke Sayyidina Ali, Heeh. suruh pulang, suruh dibawa air jam-jam Heeh. ke tanah panjang. Heeh. Pakai batu kelapa yang bocor-bocor. Maka Sayyidina Ali dalam hatinya bicara, apabila benar masuk Islam berarti bakal terisi masuk botol. Heeh. Nah, akhirnya terisi. Heeh. Nah, setelah dibawa ke sini, tumpahkan di sini dan danau. Oh. Kurang lebih 1 hektar. Jadi air itu dulu sejarahnya begitu. Ya, Ini makamnya, Kang? ya, ini makamnya beliau Asyid Ali bin Muhammad ini. Assalamualaikum ya kita ya aulia al-qabba ya aulia al-jamba ya aulia al-rabba ya aulia al-sa'id ya aulia abda ya aulia auta ya aulia imamayan ya aulia muhtar ya aulia kutub ya aulia akbar ya aulia kutub ya auta ya aulia syekh ya kanjeng Syed Ali bin Muhammad bin Umar warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini beliau tadi siapa, Kang? Makam dari siapa? Boleh lebih maju lagi. Beliau ini Prabu Harian Kencana. Oh, ini Prabu Haryang Kencana. Beliau putra dari Prabu Boros Ngora. Prabu Boros Ngora, sahabat. Jadi Prabu Boros Ngora sendiri dimakamkannya di mana, Kang? Nah, beliau itu muksa pindah-pindah. Beliau kalau kita berangkat di Sukabumi, makamnya ada di sana. Oh, ada. Syekh Jampang Mangung, tepatnya daerah Jampang. Kalau ke Ciambar, namanya asli Raden Boros Ngora atau Syekh Mantili. Kalau ke Subang, di sana dikenal Syekh Muhammad yang dikenal yang langsung ke Parlana Nangkaburit. Kalau ke Bogor, di sana ada juga makam Prabu Boros Ngora Syekh Jalu Kebun Raya. Jadi tiap-tiap daerah beda-beda. Nah, yang aslinya di mana itu, Kang? Tahu tidak? Nah, kalau yang aslinya tergantung sejarahnya menurut di Sukabumi. Ya ini yang asli. Jadi pada ngaku maksudnya. Nah, beliau itu putra yang nomor berapa, Kang, dari Prabu Boros Ngora itu? Ini yang kedua, Prabu Boros Ngora itu punya anak 2. Prabu Haryang Kuning, 1 kakaknya Prabu Haryang Kencana. Ya ini makamnya. Ini makamnya. Iya. Beliau punya istri siapa, Kang? Nah, beliau gak diceritakan istrinya. Jadi yang diceritakan terus di jihad laki-lakinya terus. Oh, gitu. Jadi nggak dijelaskan. Enggak dijelaskan istrinya Iya. siapa, begitu. Iya. Nah, beliau juga dulu pernah meneruskan berarti perjuangan Prabu Boros Ngora ya, Iya, meneruskan. dia meneruskan perjuangan bapaknya gitu. Nah, Prabu Boros Ngora itu dengan Prabu Siliwangi itu bagaimana, Kang? Nah, Ada kalau hubungannya? cerita dengan Siliwangi, Oh. karena beliau tadi saya katakan muksa, ketika beliau Islamkan daerah Garut itu Sunan Rahmat Cuci Kodok itu beliau. Nah, Sunan Rahmat Cuci itu kalau diismukarimkan itu kan Kian Santang. Nah, di versi media itu Kian Santang itu Boros Ngora. Jadi ini beda-beda cerita. Nah, yang sebenarnya apa gimana? Yang sebenarnya hanya Allah karena wali itu Kiai Langung paham. Beda-beda tapi satu. Nah, tadi saya cerita lagi sedikit, Kang, tertarik ketika Iya, air iya. Zam-Zam. Itu benar, Kang, danau itu dulunya bukan danau, terus ketika ada air Zam-Zam, airnya nongol atau emang sudah ada air Zam-Zamnya Nah, jatuh di situ? Ceritanya Prabu Boros Ngora pas menumpahin itu 1 gayung air jam-jam, riwayatnya ini pasukan kelelawar itu asalnya manusia. Karena di zaman Belanda itu keturunan Spanyol keteran Prabu Boros Ngora layamut kan pada Allah mendoakan supaya pasukannya lebih kuat, jadilah kelelawar. Akhirnya Belanda kocar kacir. Nah, danau Situ Lenggong ini juga dibantu bentuknya sama kelelawar sini, hewan-hewan sini ikut bantu. Cuma Allah nggak pernah bantu, jadi minum air ini mati. Jadi intinya sebelum ditumpahkan dibantu dengan hewan-hewan yang ada di sini. Nah, tadi tertarik ketika Iya. Prabu Boros Ngora itu kan sama juga, itu paling benci terhadap santet-santet nih. Ya. Iya, Nah, benar. beliau sampai dulu sebelum masuk Islam juga sering nantang-nantang jawara ya, Kang. Benar Ya, itu? iya, Kang? beliau karena meskipun belum muslim nggak suka orang-orang yang ilmu kanuragan yang nggak benar arahnya gitu, hanya nyalakain orang. Beliau nggak suka, apalagi udah muslimnya beliau paling nggak suka.
berantas terus. Ya seperti Akang. Bagus. Nah, sejarah yang sangat tertarik lagi dari Prabu Boros Ngora itu apa Kang? Ya, Kelebihan-kelebihan kelebihan beliau itu setelah ini air jam yang ditumpahkan di sini jadi danau. Danau ini sempat jebol. Beliau hanya ngambil satu gam tanah, beliau lemparkan jadi satu buah gunung pasir ipis pada dari satu genggam tanah gitu. Bahkan diriwayatkan gunung pasir ipis itu bekas pertama pesantren beliau. Waktu ayah saya di sini sering menjelaskan, ada yang nggak percaya pakai cangkul masa akhirnya Daerah mana kelanggar. itu Kang? Pasar Ipis daerah mana? Pasir ipis itu kalau danau ke sebelah sana ujung danau. Ada di situ. Ada. Nah, selain itu apa lagi Kang? Kelebihan Selain daripada itu Prabu. kemudian Prabu Boros Ngora diceritakan kelebihannya ada nama kampung Teluk Bangau. Teluk Bangau itu saya lanjutkan cerita tentang naga. Ini dianjurkan karena ada naga nggak jadi, takut. Terus kan mau dibombardir sama orang Belanda. Akhirnya Prabu Boros Ngora, ya Allah, turunkan keturunan kami yang rela masuk meriam. Ini mau dibombardir Panjalu. Masuk ke meriam yang Arya Sasanata yang di Mergo Majenang ditambahkan jadi satu buah bangau. Akhirnya di sini ada kampung Rancabang. Nah, Prabu Boros Ngora sempat gak ketemu dengan Sunan Gunung Jati Kang? Nah, beliau itu dengan Sunan Gunung Jati nggak diceritakan ketemu, beliau hanya diceritakan dengan Sedatul Kahfi, adik kakak. Kalau menurut Bagus Dur. Berarti ceritanya belum tahu beliau itu sedekat apa dengan Sunan Gunung Jati ya Kang? Iya. Nah, Akang sendiri ketika lama nih ngurus ini, pernah nggak mimpi-mimpi ketemu dengan beliau atau ada wasilah apa? Saya alhamdulillah Kang di sini udah 18 tahun waktu mondok di Kuningan Lenggong Sari. Abah Harun, bapak saya alhamdulillah ngaji amat sempur sama amat Satibi. Setelah bapak saya sakit, saya mimpi beliau datang ke rumah. Akhirnya teruskan bapak karena bapak meninggalkan. Beliau itu seperti apa Kang? Sosoknya ketika mimpi datang menemui sampean? Kalau di mimpi ya kan kayak habaib. Habaib. Kadang beda-beda. Kalau saya misalnya lagi galau, karena saya pernah nikah 4 kali. Maaf ya Kiai. Saya lagi galau, lagi main cewek sama beliau diperintahkan berhentilah jangan main. Beda lagi bajunya. Oh gitu. Nah, pernah nggak ketemu dengan harimau-harimau di sini atau ular-ular yang simbol di depan itu pernah Kang? Alhamdulillah gitu, kalau menemukan harimau paling di luar sini. Kalau sekedar matanya doang ya pernah itu. Oh di sini. Iya. Pernah ketemu itu malam hari atau pas Malam kapan? hari waktu ganti bapak saya di sini langsung cerita ke bapak karena lagi sakit. Pak, nemuin harimau gimana? Ya teruskan aja. Kalau nemuin misalnya ini ulat besar ada di kantung, saya mau sholat, ada lagi, dibuang lagi, ada lagi. Oh itu perjalanan kamu banyak tantangan gitu. Teruskan, kuatkan ini. Nah, selain ini makam beliau putra dari Prabu Boros Ngora, ada siapa lagi Kang seputaran sini Kang? Banyak seperti ke sana ada Kiai Sakti, Kidemang Prajasasana. Beliau ulama tasawuf keturunan dari Syekh Panjalu gitu. Oh beliau ada di sebelah sini. Ada. Terus selain beliau siapa lagi Kang? Ada sebelah situ Cap Negara ketiga yang pernah berselisih dengan Sumedang gitu. Cuma ceritanya diperpanjang karena kalau diperpanjang terkisruh, yang banyak musuhan. Nah, orang yang datang ke sini banyak Kang. Dari mana saja Kang? Alhamdulillah termasuk Syekh Jalil pernah ke sini. Keturunan Syekh Abdul Muhyi. Ya dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah full kan. Oh full sini. Kalimantan Nah, ada banyak. pejabat-pejabat yang dari Jakarta siapa aja Kang? Banyak seperti Menteri BUMN, kalau pergantian Kapolres, Kapolri sering kesini. Oh sering pada kesini. Alhamdulillah. Nah, ada pesan apa Kang untuk orang-orang yang mengunjungi penjelasan daripada Prabu Boros Ngora dan ini adalah putra beliau? Ada pesan apa Kang? Kalau saya berpesan ke tiap jemaah, ya hati-hati dalam berziarah karena berziarah itu mau beriktibar. Beliau itu orang baik, orang dekat sama Allah, dekatkanlah diri sama Allah. Cuma gitu aja. Saya boleh masuk ke dalam tidak Kang? Insya Allah. Untuk biar sahabat-sahabat Ntar saya ambil semua. dulu kunci boleh? Oh iya nggak Kuncinya apa-apa. Jadi sambil saya muter-muter sini. Ya, ya. Maaf ya. Ya. Jadi sahabat itu nanti saya akan minta masuk ke dalam sama si Akang ini. Nanti ngobrol. Ini adalah makam daripada beliau ini. Ini kalau kita lihat dari luar seperti ini. Jadi itu adalah luar biasa lah.
Ini adalah putranya saja dari Prabu Boros Ngora itu sangat luar biasa. Gimana bapaknya? Jadi bapaknya mungkin dulunya di sini dan diteruskan oleh putra daripada beliau dan beliau sampai dimakamkan di sini. Jadi ini adalah sejarah daripada Panjalu dan begitu gigih untuk mempertahankan daerah, mempertahankan negara ini dari serangan-serangan Belanda. Tadi saya sekilas dibaca. Berarti beliau adalah orang yang sangat menjaga negara dijajah dari siapa saja, apalagi orang-orang yang pada nyantet mungkin bisa diedak-edak mungkin skepret ini setan belek setan engrek pak aduh dengan makam ngecaprak baik. Jadi nanti ini kuncinya sudah dapat itu sahabat. Jadi ini adalah Prabu Boros Ngora. Beliau adalah orang yang luar biasa mensiarkan agama Islam di tanah Jawa, khususnya di daerah Ciamis Panjalu ini. Saya akan diajak masuk. Sana di luar sana ya, bisa ke dalam. Ayo Sang, payun Kang. Saya di payun kayak ditutup ya Kang. Ya. Nanti, Kang nggak ya? Ya, siap. Tutup ya Kang. Berdoa Kang buat saya Kang. Sahabat, saya akan diajak berdoa sama Kang ini. Langsung doa Kang. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin hamdan na'im yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru ya Rabbana ya Karim. Kullu sayyin bi qudratika waghfirli ya Allah kullu sayyin. Wa la tas'ani an kulli sayyin wa la tuhasibni fi kulli sayyin. Wa'atini kulli sayyin. Allahumma la tada'lana bi maqamina hada dan ban illa ghafartah. Wal hamalila farajtah wal aiban ila satartah wal usran ila yasartah wal jahilan ila alamtah wal hajatan hiya bila karidun min hawaiji dunya wal akhir. Ya Allah ya Rasulullah ya wali Allah ya Kanjeng Sayyid Ali bin Muhammad bin Umar ya dal karamah lahirati mubarakan ya dan ni'matis sabiqati mufarajah ilahi atina milkan adiman ya rafi andar rojatina wa yadafi asyatina ya Allah innaka ta'lamu sirlana wa lan yati qalbina faqbal ma'diratina wa ta'lamul hajjatina wa ta'lamul hajjatina wa atini su'alina wa ta'lamu ma fi nafsina Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana taqabbal minna amalana ziyaratana wa hasil maqasidana kama taqabbal wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hurmatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hurmati sahibal makbar yang Raden Adipati Harian Kencana wa bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi hurmatil Fatihah. Alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya izin bersolawat ngajak Akang sholat di sini Akang ya. Iya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa Sallallahu sahbihi. alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Salat istighfar perbaiki sholat sahabat. Beliau adalah bukti bahwasanya beliau juga tidak senang terhadap santet. Beliau adalah anak setan belek, setan dikepret sama beliau. Paham? Jadi itulah sahabat. Ini adalah beliau adalah pejuang di mana beliau adalah yang terus menegakkan syariat Islam di bumi Panjalu, Ciamis dan sekitarnya.
dan beliau sangat gigih untuk mempertahankan negara, mempertahankan daerah dari siapapun yang bakal merongrong, apalagi mempertahankan agama dan akidah. Ya, jadi begitu sahabat. Inilah contoh, ini adalah sejarah bahwasanya ini adalah orang wali min auliaillah. Saya yakin wali min auliaillah. Mudah-mudahan saya dan beliau dan diampuni segala dosa-dosanya, dan juga sahabat juga diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sahabat semua akan mati. Ingatlah mati, dan yang paling utama bekal kita kelak ketika kita mati adalah amal-amal soleh kita, bukan harta, bukan benda, bukan apa saja. Amal soleh, amal soleh, amal soleh. Maka perbaiki sholat kita, perbanyak sholawat dan juga istighfar. Hapunten ya Kang, hapunten. Hatur nuhun waktunya. Hatur nuhun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.